Saya bersama dengan Wamen Luar Negeri, Pak Tata. Jadi tadi kami mendampingi Pak Presiden dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, dan ini KTT BRICS pertama yang dihadiri oleh Bapak Presiden sejak Indonesia bergabung di dalam BRICS dengan tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance. KTT ini dihadiri oleh anggota BRICS awal yaitu Brasil, Rusia, India, China, South Africa, dan yang baru Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, UAE. Dan masih ada yang mendaftar tapi belum confirm, Saudi. Nah, bagi Indonesia ini penting karena dari keseluruhan GDP-nya sebesar sebelum Indonesia masuk 28 triliun, itu 34% dari global GDP. Dengan masuknya Indonesia dan beberapa negara lain, ini sudah merepresentasi 40% GDP dan merepresent dari 56% penduduk dunia. Jadi ini ekonominya terus bertambah, dan kalau kita lihat berdasarkan purchasing power parity, ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7. Jadi ini yang mendorong bahwa BRICS ini menjadi bagian daripada Global South dan diharapkan bisa menyuarakan Global South di fora internasional. Tadi Bapak Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan juga menghormati daripada hukum internasional. Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda, dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan Global South dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB, dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil. Dan juga Bapak Presiden menegaskan dukungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung Spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut. Kemudian di sesi berikut terkait dengan multilateral, economic, financial, dan AI, Bapak Presiden mendorong bahwa multilateralisme sekali lagi didorong di dalam situasi global yang multipolar. Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting, dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan. Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani, antara lain Clean Energy Project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 billion. Memang Indonesia sendiri sudah menyatakan masuk dalam NDB dan tentu sedang berproses. Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah Leader Declaration, dan dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralism dan reform daripada global governance. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability, dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian. Kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable yang fair and inclusive development. Yang keempat adalah partnership for promotion human, social, and
cultural development. Nah, itu outcome dari Leaders Declaration. Yang lain mungkin Pak Tata, silakan. Terima kasih Menko. Hanya sedikit menambahkan bahwa tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Menko, ini pertama kali Indonesia hadir sebagai anggota penuh dan negara-negara menyambut dengan hangat kehadiran Indonesia. Bahkan sebelum Bapak Presiden bicara mengenai Bandung Spirit, Ketua saat ini Brazil menyampaikan mengenai Dasar-Sila Bandung, bahwa itu dia disampaikan bahwa mengharapkan bahwa BRICS itu bisa mengingatkan kembali spirit Bandung untuk mendorong kemajuan negara-negara berkembang. Tadi pagi dan siang pembahasan umumnya menyampaikan situasi dunia yang saat ini sangat tidak menentu, di mana banyaknya sekali pelanggaran-pelanggaran hukum internasional, di mana sistem multilateral semakin tidak dipatuhi, semakin tidak dianggap. Jadi salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk Global South agar bisa mendorong mereform sistem multilateral. Dalam hal ini diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara Global South untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat itu dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk bisa menciptakan situasi kondusif untuk pembangunan. Karena selama ini negara-negara berkembang bisa maju, bisa tumbuh dengan angka yang cukup tinggi, itu karena adanya perdamaian, adanya kepatuhan terhadap hukum internasional dengan sistem multilateral yang kuat. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat semakin melemahnya sistem multilateral dan semakin banyaknya negara-negara yang tidak mematuhi hukum internasional. Oleh karena itu tadi semangatnya adalah bagaimana BRICS bisa berkontribusi untuk mendorong reformasi, untuk mendorong penguatan dari sistem multilateral itu sendiri. Tadi disampaikan juga sama Pak Menko bahwa di dalam sesi kedua yang terkait dengan multilateralisme, terkait dengan finance dan AI, Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South-South Economic Compact. Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dari supply chain. Itu salah satu ide yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pernyataan beliau. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Baik, ada pertanyaan? Indonesia memandang seberapa signifikan posisi BRICS dalam melakukan itu ya, karena banyak juga analis yang melihat potensi bahwa di dalam BRICS ini lebih banyak kepentingan Rusia dan China yang disuarakan gitu. Kemudian bagaimana itu jika dikaitkan juga dengan spirit Bandung yang disampaikan. Jadi saya jawabnya yang WTO. WTO itu menjadi sangat penting dan sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal Grossi dalam pertemuan di OECD informal menteri, dan tadi diulangi juga oleh Direktur Jenderal Grossi. Pada prinsipnya reform dari WTO itu menjadi sangat penting, apalagi dalam beberapa tahun terakhir WTO itu tidak punya dispute settlement body. Appellate body-nya relatif setiap kali akan dibentuk itu terveto, maka ini menjadi kepentingan semua negara untuk memperbaiki mekanisme yang ada. Dan oleh karena itu sampai menuju ministerial meeting nanti yang ke-14 diharapkan seluruh dubes negara-negara anggota WTO sudah mempunyai proposal. Jadi jangan sampai pada saat nanti itu menjadi pertemuan yang gagal kembali.
Karena kalau WTO-nya itu tidak berhasil, maka kita tidak bisa bicara mengenai multilateralism, karena semua akan berubah menjadi regionalism atau bilateralism atau bahkan yang seperti sekarang unilateralism.